Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Selusin sosok melayang di cakrawala biru saat Yuan power liar terus-menerus terpancar dari tubuh mereka. Tatapan mereka saat ini dipenuhi dengan niat jahat saat mereka menatap celah di dinding tebing. Bersembunyi selama 1 malam tidak cukup bagimu, Lindong. Dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, Yao Ling menatap dingin ke celah yang gelap gulita. Suara dingin dan suram yang membawa aura pembunuh dan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan terdengar. Setelah semalaman mencari, terlihat jelas bahwa dia sangat marah. Pada saat ini, tawa kecil muncul dari dalam celah. Setelah itu, batu raksasa itu terbelah, menyebabkan puing-puing beterbangan saat 2 sosok terbang keluar dari dalam sebelum mendarat di puncak gunung. Kedua sosok itu secara alami adalah Lindong dan Ying Huan-Huan. Setelah mengungkapkan dirinya, mata Lindong dengan cepat menyapu langit. Saat ini, jumlah orang di sekitar lebih sedikit dibandingkan kemarin. Namun, lineup ini tetap tidak bisa dianggap remeh. Selain Yao Ling, yang paling sulit dihadapi, anggota masa segel iblis lainnya, Su Lei dan Luo Yi, yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, juga hadir. Sedangkan sisanya, berdasarkan aura mereka, semuanya harus berada pada tahap 7 Yuan Nirvana. 1 panggung 9 Yuan Nirvana, 2 panggung 8 Yuan Nirvana, dan lebih dari 7 orang di panggung 7 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong sudah bersiap menghadapi barisan yang tangguh, dia masih tanpa sadar mengepalkan tangan di lengan bajunya. Ying Huan-Huan berdiri di belakang Lindong dan memandang ke arah langit sementara ekspresi kaget muncul di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Lindong jauh melebihi apa yang dia tunjukkan di permukaan. Meskipun demikian, dia hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Berdasarkan hal itu saja, akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Yao Ling sendirian. Selain itu, ada penjahat lain seperti Su Lei dan Luo Yi, yang berperingkat tinggi dalam daftar orang yang dicari sekte tersebut. Kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Yao Ling dengan muram sambil menatap sinis pada pemuda yang berdiri di puncak gunung. Kalau kalian dengan patuh menyerahkan benih Yuan abadi kuno, kami bisa membiarkan kalian berdua mati bersama. Kalau tidak, kami akan menyiksa kalian berdua sampai kalian memohon kematian kalian sendiri. Setelah mengucapkan pernyataan ini, ekspresi Yao Ling berubah menjadi ganas. Aura pembunuh yang dia pancarkan mirip dengan ujung pisau, menyebabkan suhu di area sekitarnya menurun. Ekspresi Lindong tetap tenang. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan memandang ke arah wanita muda di belakangnya, sebelum dia dengan lembut berkata, "Pergilah." Setelah dia mendengarnya, Ying Huan-Huan mau tidak mau menggigit bibirnya dengan lembut. Semburat keraguan terlihat jelas di matanya. Melihat situasi saat ini, jika dia meninggalkan Lindong, itu pasti bukan pertanda baik baginya. Bagaimana kalau aku tetap tinggal dan membantumu? Aku telah mempelajari suara bodi tanpa bentuk dan harus, jawab Ying Huan-Huan setelah ragu-ragu sejenak. Pergi. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Lindong menoleh ke arahnya dan berkata dengan santai tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Melihat pemuda kurus di depannya, Ying Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Dia bisa mendengar sedikit kemarahan dalam kata-kata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang sangat bijaksana dan berhati-hati ini marah sejak dia bertemu dengannya. Hati-hati! Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menatap pria di depannya dengan ekspresi rumit, dia berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan. Berpikir untuk pergi, Su Lei, hentikan dia. Ketika Yao Ling melihat adegan ini, dia malah mencibir sebelum memberi perintah. Mendengar seruan Yao Ling, Su Lei yang berdiri di dekatnya tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab. Dengan hentakan kakinya, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia mengejar Ying Huan-Huan. Namun, begitu dia lepas landas, sesosok tubuh dengan cepat muncul di depannya seperti hantu. Dengan genggaman tangannya, pohon kuno raksasa berwarna hitam pekat muncul dalam sekejap di tangannya. Membawa pohon itu pada akarnya, pohon hitam pekat itu membawa kekuatan yang sangat berat saat ia menebas Su Lei dengan keras. Kamu mendekati kematian.
Jelas sekali bahwa Su Lei tidak mudah menyerah. Setelah menyaksikan halangan Lindong, dia malah tertawa. Dengan genggaman tangannya, pedang petir perak muncul dengan cepat. Dengan kemiringan pedangnya, pedang itu membawa gemuruh guntur saat menebas pohon kuno itu dengan keras. Ketika kedua benda itu bertabrakan, suara logam yang jernih bersamaan dengan kekuatan menakutkan muncul di langit. Ketika pedang petirnya berbenturan dengan pohon kuno, ekspresi Su Lei tiba-tiba berubah saat alarm melintas di matanya. Itu karena dia menyadari bahwa ketika pedang petirnya menyentuh pohon kuno itu, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai melemah. Ada yang aneh dengan benda itu? Su Lei adalah seorang pria dengan banyak pengalaman. Sambil berpikir, dia tahu kalau ini mungkin disebabkan oleh pohon hitam aneh milik Lindong. Karena itu, tubuhnya segera bergerak sambil mencoba mundur dengan cepat. Namun, sudah jelas bahwa Lindong tidak punya niat untuk melanjutkan pertarungan ini. Karena situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, saat Yuan Power di dalam tubuh Su Lei menjadi lamban, garis abu-abu di dahi Lindong mulai mengembun dengan cepat. Akhirnya, Desolate Demon Eye miliknya muncul sekali lagi. Seberkas cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan yang sangat merusak langsung meledak keluar dari dalam dan melesat ke arah jantung Su Lei. Kecepatan pancaran cahaya abu-abu sangat cepat. Ketika Su Lei melihat gerakan membunuh Lindong, dia sangat ketakutan hingga keringat dingin muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dan menciptakan perisai kekuatan Yuan di depannya. Ci! Sinar abu-abu itu menghantam permukaan perisai Yuan Power dengan kejam. Kekuatan destruktifnya yang luar biasa terungkap pada saat ini. Beberapa retakan muncul pada perisai Yuan Power yang tampak kokoh, sebelum langsung pecah dengan ledakan keras saat sinar abu-abu langsung menembusnya. Meskipun perisai Yuan Power tidak berhasil memblokir sinar abu-abu, ia berhasil memperlambatnya. Sementara itu, Su Lei menggunakan kesempatan ini untuk segera mundur. Namun, jelas bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan sinar abu-abu. Oleh karena itu, setelah dia mundur 2 langkah, sinar abu-abu itu telah mengenai bahunya dengan kecepatan kilat. Kekuatan buas dengan ganas menyerang bahu Su Lei. Kekuatan menakutkan itu mengguncang Su Lei dan menyebabkan dia terbang kembali seperti bola meriam. Di saat yang sama, darah segar mengucur dari bahunya. Su Lei dengan mengerikan mundur selusin langkah sambil memegangi bahunya, yang memuntahkan darah segar. Saat ini, dia agak terkejut. Segera, wajahnya ditutupi oleh ekspresi jahat. Dia agak tidak bisa membayangkan bahwa dia benar-benar terluka setelah melawan Lindong untuk pertama kalinya. Dasar bajingan kecil, aku akan membantaimu. Raung Su Lei saat aura pembunuh berwarna merah memenuhi matanya. Saat raungan Su Lei bergema, Lindong sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pupilnya yang hitam pekat dipenuhi rasa dingin yang hebat. Mengangkat pohon hitam kuno di tangannya seperti tongkat raksasa, dia dengan keras mengayunkannya ke tubuh Su Lei tanpa menahan diri, merobek udara saat melakukannya. Dong! Suara rendah dan dalam bergema sebelum Su Lei, yang baru saja menstabilkan dirinya, terbang sekali lagi. Pada akhirnya, dia dengan keras menabrak tebing gunung, seluruh tubuhnya tertanam kuat di dalamnya. Jika kamu ingin membunuhku, setidaknya kamu harus bersiap untuk meninggalkan sesuatu, kan? Setelah menamparkan Su Lei, Lindong memiringkan kepalanya dan menghadap Yao Ling yang kini muram dan yang lainnya sambil bibirnya menyeringai. Aura mengerikan meluap dari senyuman itu. Yao Ling melirik Su Lei, yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari tebing. Dia memang agak takjub saat ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Su Lei. Namun, Lindong berhasil menghajarnya dengan satu serangan. Meski tak terduga, Lindong sebenarnya sama kejamnya dengan mereka, penjahat yang tangannya berlumuran darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatanmu yang sebenarnya memang jauh lebih kuat dari apa yang kamu tunjukkan di permukaan, namun, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat melarikan diri hari ini? Ejek Yao Ling sambil melontarkan senyum acuh tak acuh pada Lindong, sebelum perlahan berjalan ke depan. Mengikuti langkahnya, fluktuasi yang sangat kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya, dan memenuhi udara. Di bawah gejolak ini, bahkan napas Lindong melambat sejenak, menyebabkan ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Tahap 9 Yuan Nirvana,
kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang di hadapanku, hanya akan ada satu takdir untukmu. Yao Ling perlahan mengangkat tangannya ke arah Lindong dan mengepalkannya sebelum tertawa pelan, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Bos, setelah kamu menangkap bocah itu, biarkan aku menghiburnya dengan baik. Aku berencana untuk mematahkan setiap tulang satu persatu. Berlumuran darah segar, Su Lei memanjat keluar dari tebing gunung. Dia menunjukkan sosok yang sangat menyesal dan bahkan auranya cukup putus asa. Jelas sekali bahwa luka yang disebabkan oleh serangan cepat Lindong cukup parah. Akibatnya, ekspresinya berubah menjadi menyeramkan dan sepertinya dia ingin melahap Lindong sepenuhnya. Setelah mendapatkan benih Yuan abadi kuno, aku akan menyerahkannya padamu. Yao Ling tersenyum acuh tak acuh. Dengan lembut memutar lehernya dari sisi ke sisi, dia perlahan melangkah maju. Dari tindakan ini, siapapun dapat mengetahui bahwa dia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Murid Lindong sedikit berkontraksi saat dia melihat Yao Ling perlahan berjalan ke arahnya. Mengambil napas dalam-dalam, aura ganas muncul di matanya. Dia melanjutkan untuk mengulurkan telapak tangannya saat 5 buah Yuan abadi kuno berwarna merah muncul di telapak tangannya. Tuan muda ini telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kekejaman saya adalah sesuatu yang tidak akan Anda mengerti. Lindong mengangkat kepalanya dan memperlihatkan seringai mengerikan dan jahat pada Yao Ling dan yang lainnya. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya. Akhirnya, di bawah tatapan dingin Yao Ling dan yang lainnya, dia mulai memasukkan ke-5 buah Yuan abadi kuno ke dalam mulutnya. 5 buah Yuan abadi kuno berwarna merah cerah mengeluarkan suara tegukan saat bergerak ke tenggorokan Lindong dan ditelan ke dalam perutnya. Buah Yuan abadi kuno? Saat Yao Ling melihat pemandangan ini, tidak ada sedikit pun keterkejutan di matanya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan sambil berkata, bodoh-bodoh. Sepertinya kamu belum pernah melihat buah Yuan abadi kuno sebelumnya. Apakah kamu tahu betapa ganas dan kerasnya energi yang terkandung dalam buah? Menelan 5 buah pada saat yang sama, lupakan dirimu, kemungkinan besar bahkan aku tidak akan bisa mencerna semuanya. Kamu mungkin berpikir bahwa tindakanmu menakutkan, tetapi itu hanyalah tindakan bodoh dan gegabah. Dasar bocah bodoh. Wajah Yao Ling tersenyum dingin saat dia menatap Lindong. Mengingat situasi saat ini, kemungkinan besar dia tidak perlu mengambil tindakan. Faktanya, Lindong kemungkinan besar akan tersiksa oleh energi liar dan kejam itu hingga dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Su Lei, Luo Yi dan yang lain di sampingnya juga memandang Lindong dengan sikap mengejek. Seolah-olah mereka menantikan untuk melihat betapa menyedihkannya mereka setelah ini. Begitukah? Namun, Lindong, yang telah menelan ke-5 buah Yuan abadi kuno di depan mata mereka yang sombong, perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi mengejek melintas di matanya, yang memiliki cahaya hijau samar mengalir di dalamnya. Energi ini memang keras. Namun, itu tidak cukup untuk melakukan apapun kepadaku, Lindong. Oleh karena itu, kalian semua mungkin akan kecewa. Lindong mengatupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia menyatukan jari-jarinya sebelum banyak gerakan telapak tangan yang mempesona terjadi. Segera setelah itu, tangisan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu tubuh Lindong saat tangisannya terdengar. Bahkan kulit Lindong menjadi merah karena energi yang menyapu ini. Aku menantikan untuk melihatmu mati. Senyuman dingin di mata Yao Ling menjadi lebih kaya saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangan Lindong berubah secepat kilat. Suara rendah dan dalam juga bergema di dalam hatinya. Suaranya seperti guntur yang bergemuruh di dalam tubuhnya. Setelah itu, formasi alam semesta kuno, yang ditangguhkan di atas dantiannya mulai bergetar. Jejak cahaya tersebar dari formasi kuno. Itu seperti jaring besar yang secara langsung menutupi energi merah yang sangat liar dan kejam di dalam tubuh Lindong. Air banjir seperti energi merah bertabrakan dengan kejam ke jaring besar. Namun, yang terakhir bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ia menjebaknya dengan kuat, menyebabkan energinya tidak dapat keluar atau menimbulkan kekacauan. Cahaya hangat lainnya muncul. Itu berubah menjadi jimat batu yang digantung di atas energi agung.
banyak cahaya turun. Segera, kekerasan yang ada di dalam energi agung juga dengan cepat terhapuskan. Teriakan rendah dan dalam lainnya terdengar sebelum simbol kuno berwarna hitam muncul dalam sekejap. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus seperti lubang hitam. Energi merah terang yang agung mulai mengalir ke dalam lubang hitam secara terus-menerus. Setelah itu, ia menelan semua kekerasan yang ada di dalamnya. Baru kemudian, energi itu berubah menjadi energi kuat yang mengikuti saluran batin Lindong dan mulai beredar ke seluruh tubuhnya. Dengan bantuan formasi alam semesta kuno, jimat batu misterius, dan simbol leluhur yang memangsa, Lindong pada dasarnya telah dengan sempurna menekan semua energi buas dalam 5 buah Yuan abadi kuno. Tentu saja, berhasil menekannya bukan berarti dia bisa menyerapnya sepenuhnya. Saat ini, Lindong memang tidak mampu melakukan langkah ini. Apa yang ingin dia lakukan adalah tidak menggunakan 5 buah Yuan abadi kuno itu untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, dia hanya menginginkan peningkatan kekuatan untuk sementara. Dengan dorongan ini, dia akan memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan kelompok Yaoling. Namun, sangat mudah bagi energi menakutkan yang tiba-tiba meletus ini, melampaui batas yang dapat ditanggung oleh tubuh seseorang. Saat tubuh fisik Lindong tidak mampu menahan serangan energi yang begitu besar, ia akan menjadi seperti balon dan meledak dengan ledakan. Energi yang sangat besar dan kuat itu bagaikan arus deras yang melonjak ke seluruh anggota tubuh Lindong. Gelombang demi gelombang energi menakutkan juga meningkat dengan cepat. Lindong bisa merasakan rasa sakit yang menusuk dari dalam pembuluh darah Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat dia merasakan aktivitas di dalam meridiannya. Lampu hijau yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Lampu hijau menyebar ke seluruh bagian tubuh Lindong. Saat lampu hijau menyebar, beberapa sisik hijau diam-diam muncul di dinding bagian dalam tubuh Lindong. Sisik-sisik ini seperti lapisan pertahanan yang melindungi meridian Lindong. Setelah sisik-sisik ini muncul, sensasi menyakitkan yang keluar dari mediannya segera berkurang setengahnya. Tangan Lindong perlahan mengepal erat. Lengkungan gembira muncul di wajah Lindong saat dia merasakan kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam tubuhnya. Dengan bantuan 3 benda suci di dalam tubuhnya dan kekuatan luar biasa dari keterampilan naga terwujud surga hijau, kekuatan menakutkan yang dihasilkan oleh 5 buah Yuan abadi kuno kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Meskipun ini hanya berlangsung sementara, Lindong akan memiliki kekuatan yang luar biasa kuat selama periode waktu ini. Semuanya, apakah kamu siap? Lindong mengangkat matanya. Lampu hijau masih menyala di dalam diri mereka saat dia menatap kelompok Yaoling, membuka mulutnya dan tersenyum. Bajingan ini. Kelompok Yaoling menyaksikan Lindong dengan ekspresi muram. Fluktuasi di sekitar tubuh Lindong telah melonjak beberapa kali. Sementara itu, ada juga rasa tidak percaya yang besar di bawah kesuraman ini. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menekan energi dari 5 buah Yuan abadi kuno. Mata Yaoling gelap dan dingin dan rasa takut muncul di dalam hatinya. Berbagai prestasi yang dilakukan oleh Lindong menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Jika orang yang sangat jahat ini dibiarkan terus berkembang, kemungkinan besar dia akan menjadi sumber masalah besar di masa depan. Yaoling menatap wajah muda Lindong, yang dipenuhi dengan ekspresi menakutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba teringat murid Dao Sekte lainnya. Orang itu adalah orang yang benar-benar kejam yang pernah menyerang gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Yaoling tiba-tiba dipenuhi rasa dingin. Matanya berkilat sebelum niat membunuh di matanya berkobar. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Lindong menginjak udara kosong. Cahaya keabu-abuan muncul di dalam mata iblis di antara kedua alisnya. Dia menatap Yaoling, yang telah menghilang, sebelum sudut mulutnya langsung terbuka. Kedua lengannya tiba-tiba bergetar sebelum lampu hijau menyala. Tangannya bergetar dengan cepat sebelum akhirnya mengubah 2 lengan naga hijau sedingin es yang tampak menakutkan. Gelombang demi gelombang energi menakutkan saat ini disalurkan melalui kedua lengannya. Tangan naga Lindong mencengkeram pohon kuno Yuan abadi.
Detik berikutnya, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung mengacungkan pohon kuno itu. Itu dengan keras menghantam area di depannya. Pohon kuno itu merobek udara dan mengeluarkan suara tajam yang menusuk telinga. Kekuatan itu hampir seperti aslinya. Bang! Sebuah tinju yang dililit oleh cahaya keemasan terang juga menembus udara dan muncul dengan cara yang tidak biasa di tempat di mana pohon kuno itu menabrak dengan keras. Akhirnya, ia membawa riak yang sangat ganas sebelum bertabrakan dengan pohon kuno. Suara seperti guntur yang teredam menyebar di langit. Badai liar dan dahsyat seperti riak energi menyapu secara gila-gilaan sebelum pegunungan di sekitarnya segera retak. Batuan besar terus bergulir ke bawah. Dua sosok manusia mundur dari titik fluktuasi energi. Sepertinya keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dengan bantuan 5 buah Yuan abadi kuno, Lin Dong saat ini benar-benar mampu bertarung langsung dengan Yao Ling. Layak menjadi ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Lin Dong memantapkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah Yao Ling. Selama tabrakan, dia akhirnya memahami kekuatan seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Jika bukan karena energi dari 5 buah Yuan abadi kuno yang mendukungnya, kemungkinan besar Lin Dong tidak akan mampu bertarung langsung dengan Yao Ling. Sekarang masih terlalu dini untuk merayakannya. Bocah, aku akan mengizinkanmu untuk benar-benar menyaksikan kekuatan seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Yao Ling tersenyum lebar sebelum dia mengepalkan tinjunya. Yuan power yang besar dan perkasa berkumpul dan langsung membentuk tombak panjang emas. Tombak itu mengeluarkan fluktuasi yang sangat dahsyat dan brutal. Yao Ling bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi banyak bayangan tombak yang menutupi Lin Dong seperti badai. Namun, ketika bayangan tombaknya hendak mencapai tubuh Lin Dong, yang terakhir tiba-tiba bergerak dan menghilang. Yao Ling mendengar pekikan tajam yang menyedihkan dari belakangnya ketika sosok Lin Dong baru saja menghilang. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat 7 ahli tahap Yuan Nirvana dari Misa Segel Iblis dihancurkan oleh pohon kuno Lin Dong. Berkat kekuatannya yang menakutkan, dia sebenarnya langsung menghancurkan kedua tangannya hingga menjadi bubur darah. Setelah mengayunkan pohon kuno itu secara eksplosif ke arah salah satu dari mereka, Lin Dong mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman garang ke arah Yao Ling. Setelah itu, dia bergegas menuju 7 ahli tahap Yuan Nirvana lainnya. Lin Dong tidak berencana untuk terlibat dengan Yao Ling sejak awal. Setelah kekuatannya melonjak secara eksplosif, saat ini dia bisa membunuh ke-7 ahli tahap Yuan Nirvana ini. Karena ini masalahnya, dia tentu perlu membersihkan tempat itu. Dia ingin membunuh semua orang ini sampai jiwa mereka tidak tersisa. Ekspresi ngeri muncul di mata 7 ahli tahap Yuan Nirvana lainnya ketika dia melihat Lin Dong menyerbu ke arahnya. Namun, dia juga seorang individu yang kejam dan tidak mundur. Sebaliknya, dia memegang pisau besar di tangannya. Dengan teriakan keras, pisau tajam bersinar dengan keras ke arah Lin Dong. Pohon hitam besar itu menari dan langsung menghancurkan cahaya pedang itu. Setelah itu, disertai dengan bayangan besar yang menghantam kepala 7 ahli tahap Yuan Nirvana dengan keras. Hujan berdarah menari-nari di langit. Luo Yi, Su Lei dan yang lainnya memandang pemuda yang sedang mandi di tengah hujan berdarah itu, dengan ekspresi terguncang. Pada saat ini, bahkan mereka merasakan hawa dingin melonjak di dalam hati mereka. Yao Ling menyaksikan 2 bawahannya dihabisi oleh Lin Dong dalam sekejap mata, sebelum matanya langsung menjadi merah darah. Setelah itu, raungan yang dipenuhi amarah dan niat membunuh bergema di langit. Orang kejam ini, yang berada di peringkat keempat dalam daftar orang yang dicari sekte, akhirnya benar-benar marah pada saat ini karena Lin Dong. Yuan power yang dahsyat dan liar keluar dari tubuh Yao Ling ke segala arah saat ini. Matanya luar biasa galak saat dia menatap sosok di kejauhan. Tombak panjang di tangannya tiba-tiba bergetar. Suara mendengung muncul sebelum cahaya tombak setinggi 100 kaki langsung menembus udara kosong dan terbang eksplosif ke arah Lin Dong dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan tombaknya sangat cepat dan menutupi semua jalur pelarian Lin Dong dalam sekejap mata, memaksanya untuk sekali lagi menghentikan serangannya terhadap anggota massa segel iblis yang lebih lemah. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan mengayunkan pohon hitam di tangannya dengan cara yang kejam. Kekuatan yang mengejutkan keluar. Bahkan udara tak kasat mata pun hancur berkeping-keping karena kekuatannya, yang sepertinya memiliki bentuk sebenarnya.
Keduanya bertabrakan hebat. Riak energi yang mengejutkan menyebar dengan liar sambil diiringi dengan suara yang keras. Tubuh Lindong bergetar saat dia buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Pohon hitam di tangannya menari sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, ekspresi serius muncul di matanya. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan Yao Ling. Bahkan setelah dia menerima peningkatan kekuatan sementara dari menelan 5 buah kuno Yuan abadi, masih ada celah kecil jika dibandingkan dengan Yao Ling. Su Lei, Luo Yi, serang bersamaku dan bunuh orang ini. Yang lain harus berkumpul dan mengunci tempat ini. Yao Ling menatap Lindong dengan tatapan gelap dan dingin sebelum menangis dengan eksplosif. Dia juga menjadi tenang setelah meledak dalam kemarahan. Saat ini, kekuatan Lindong jelas melonjak dan 7 praktisi tahap Yuan Nirvana tidak mampu menimbulkan ancaman apapun terhadapnya. Dalam hal ini, lebih baik dia mengambil inisiatif dan meminta bawahannya, yang tidak mampu memberikan banyak bantuan, untuk mundur. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya serta Su Lei dan Luo Yi, yang keduanya telah mencapai 8 tahap Yuan Nirvana, kemungkinan besar Lindong akan kesulitan melarikan diri terlepas dari berapa banyak taktik yang dimilikinya. Luo Yi dan Su Lei mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka berkedip saat mereka menatap Lindong dengan kilatan tajam di mata mereka. Tentu saja, saat ini ada ketakutan di balik kilatan cahaya yang menakutkan ini. Cara kejam Lindong menghancurkan 2 ahli tahap 7 Yuan Nirvana menyebabkan hati mereka sedikit bergetar. Yuan power yang besar dan perkasa berfluktuasi dan perlahan melonjak keluar dari tubuh Duo Luo Yi. Tubuh yang terakhir bergerak dan secara kebetulan membentuk formasi segitiga bersama dengan Yao Ling, mengunci Lindong di dalamnya. Tangisan pelan dan dalam tiba-tiba keluar dari mulut Yao Ling. Dia memimpin dan bergegas ke depan saat tombak panjang di tangannya menembus udara. Ini membawa riak liar dan keras yang bisa merobek tubuh emas Nirvana dari 8 ahli panggung Yuan Nirvana karena dengan kejam menargetkan semua titik fatal Lindong. Luo Yi dan Su Lei juga menyerang saat Yao Ling menyerang. Segera, Yuan power bersiul di langit. Aura pembunuh yang mengerikan benar-benar menyelimuti Lindong. Mata Lindong berkedip. Tekanan besar yang merembes ke arahnya juga menyebabkan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Ketika menghadapi serangan gabungan dari 9 Yuan Nirvana Stage bersama dengan 28 ahli Yuan Nirvana Stage, celah kecil apapun yang dia ungkapkan pasti akan menyebabkan kematian. Garis abu-abu dengan cepat terbentuk di antara alis Lindong. Setelah itu, ia berubah menjadi mata setan abu-abu. Saat mata iblisnya muncul, cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan langsung meledak secara eksplosif dan bertabrakan dengan serangan dari trio Yao Ling. Boom boom boom. Fluktuasi energi yang liar dan ganas tersapu saat bersentuhan. Namun, karena pertarungan 1 lawan 3, kekuatan Desolate Demon Eye jelas tersebar secara signifikan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mencapai dampak yang sama seperti sebelumnya. Namun, Lindong jelas tidak begitu naif untuk percaya bahwa serangan dari trio Yao Ling bisa diblokir dengan mudah. Setelah cahaya abu-abu keluar, tubuhnya juga tiba-tiba mundur secara eksplosif. Langkah kakinya melintas dan dia muncul di depan Su Lei. Yao Ling adalah yang terkuat di antara ketiganya, sedangkan Luo Yi dan Su Lei memiliki kekuatan yang sama. Namun, itu telah disakiti oleh Lindong sebelumnya dan auranya sedikit melemah. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai orang yang paling mudah untuk dihadapi di antara mereka bertiga. Su Lei juga tidak bodoh. Saat dia melihat tindakan Lindong, dia sadar bahwa Lindong ingin menerobos formasi dari sisinya. Segera, dia mendengus dingin sebelum Yuan Power yang agung berkumpul di telapak tangannya. Ada kekuatan liar dan kekerasan yang dipancarkan secara samar-samar. Menghancurkan Yuan Palem. Energi yang ganas dan brutal berkumpul dengan liar. Setelah itu, sebuah telapak tangan menghantam dengan kejam ke arah Lindong di tengah tangisan Su Lei yang pelan dan dalam. Guntur bergemuruh dimanapun serangan telapak tangan lewat. Namun, Lindong tidak menghindar saat menghadapi serangan telapak tangan yang ganas dan brutal dari Su Lei. Cahaya hijau melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dengan cepat diaglomerasi menjadi banyak sisik naga hijau di permukaan tubuhnya. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang setelah sisik naganya muncul. Dia mengambil 1 langkah ke depan sebelum seluruh tubuhnya menghantam Su Lei dengan keras. Bang bang!
Saat lampu hijau menyala, bayangan naga tampak mengikuti di belakang Lindong. Tabrakan itu sepertinya memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan bisa membelah gunung. Tangisan pelan dan dalam tiba-tiba terdengar di telinga Sulei saat matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat berikutnya, serangan telapak tangannya yang hebat menghantam langsung ke tubuh Lindong, yang ditutupi sisik naga hijau. Bang! Riak energi yang terlihat dengan mata telanjang meletus dan menyebar seketika setelah tabrakan terjadi. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi karena kekuatan itu. Ekspresi Sulei tiba-tiba berubah ketika telapak tangannya menghantam tubuh Lindong. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa liar dan dahsyatnya kekuatan yang terkandung di bawah sisik hijau itu. Di bawah kekuatan seperti itu, kekuatan serangan telapak tangan Sulei dengan cepat ditiadakan. Akhirnya, itu benar-benar runtuh dan menghilang di depan ekspresinya yang sangat jelek. Setelah serangan telapak tangannya diatasi, segera, wajah Sulei menjadi pucat seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Namun, Lindong tidak punya banyak waktu untuk merayakannya hanya karena dia melukai Sulei. Ini karena, dia bisa merasakan bahwa dalam sepersekian detik ketika dia menyerang Sulei, Yao Ling dan Luo Yi telah bergabung dan menyerangnya. Serangan luar biasa menakutkan telah menargetkan seluruh titik fatal di punggungnya. Yang jelas, keduanya juga menunggu kesempatan seperti ini untuk melancarkan serangan. Hanya ketika seseorang menyerang, barulah ia akan memperlihatkan celah, seperti sekarang. Lindong tidak mampu membunuh Sulei dalam satu serangan. Namun, dengan serangan gabungan dari duo Yao Ling, yang mereka butuhkan hanyalah menargetkan satu celah dari Lindong untuk menghancurkannya sepenuhnya. Mata Lindong melirik ke belakang. Dia sudah bisa melihat ekspresi ganas dari duo Yao Ling di belakang. Serangan sengit mereka akan mencapai dia. Seteguk uap putih dihembuskan dalam-dalam dari mulut Lindong. Dia melirik Sulei yang sedang menarik diri, yang auranya lesu. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh yang terakhir. Mata Lindong berkedip cepat. Detik berikutnya, lampu hijau terang tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, lampu hijau berkumpul dan membentuk lonceng hijau besar di sekeliling tubuhnya. Ada beberapa tato naga hijau di permukaan bel. Lonceng naga hijau yang tidak bergerak. Lonceng hijau besar terbentuk dengan kecepatan seperti kilat di bawah suara rendah Lindong. Serangan gabungan yang menakutkan dari duo Yao Ling juga tiba pada saat terbentuk. Suara yang memekakkan telinga muncul saat terjadi kontak. Kekuatan liar dan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh juga datang bersamaan dengannya. Bang! Garis retakan menyebar ke seluruh lonceng hijau besar dengan cepat. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan keras dan diledakkan secara paksa. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala. Kekuatan yang sangat besar datang dari segala arah. Lindong juga memanfaatkan momentum ini untuk mundur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Sulei, di tengah tatapan kaget dan geram dari duo Yao Ling. Sudah berakhir. Mata Lindong menatap wajah pucat Sulei, sementara lengkungan acuh tak acuh terangkat di wajahnya. Meskipun auranya saat ini lesu, Sulei juga tidak mudah menyerah. Dia sadar bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menunda Lindong sejenak. Setelah itu, serangan gabungan duo Yao Ling akan mampu membunuh yang terakhir. Oleh karena itu, dia menggerakkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cara yang gila. Cahaya keemasan terang muncul dari dalam tubuhnya. Jelas, dia telah mendorong tubuh emas nirwana hingga batasnya. Dengan pertahanan seperti itu, kemungkinan besar bahkan Lindong tidak akan bisa membunuhnya dengan satu pukulan pun. Namun, Sulei melihat ejekan melintas di mata Lindong ketika dia mempersiapkan pembelaannya. Detik berikutnya, dia melihat Lindong mengulurkan tangannya ke arahnya. Di telapak tangannya, cahaya keemasan bersinar, sebelum roda emas besar seukuran telapak tangan muncul. Mata Sulei langsung menyusut ketika roda emas itu tiba-tiba muncul. Perasaan kematian diam-diam menggelegak di hatinya. Tangisan serak belum sepenuhnya keluar dari tenggorokan Sulei ketika tiba-tiba berhenti. Roda cahaya emas meluncur dari tangan Lindong. Setelah itu, ia dengan cepat menyayat leher Sulei dengan kecepatan yang tidak dapat dirasakan. Jejak darah merah cerah muncul.